Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma waffiqna lil 'amal bihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman, pertama tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mampu menjadikan beliau sebagai tauladan hidup. Perkenankan saya menyampaikan selamat tahun baru, tahniah untuk seluruh umat, dan mudah-mudahan tahun baru ini kita jadikan sebagai momen untuk melakukan refleksi, melakukan sekaligus introspeksi dan muhasabah, karena pergantian waktu adalah sesuatu yang niscaya, perubahan terjadi terus-menerus tiada henti. Dan oleh karenanya mudah-mudahan pergantian tahun ini membawa berkah atau barokah, membawa kebaikan, kedamaian, kemakmuran, dan mudah-mudahan keadilan bisa lebih tegak lagi. Tahun ini kita memasuki tahun 1442 Hijrah. Perlu barangkali kita ingatkan bahwa memperingati tahun baru Hijrah itu bukan sekedar perpindahan waktu. Tapi ada dua hal yang paling mendasar sesungguhnya yang perlu kita sadari bersama. Yang pertama, bagi kita umat Islam, peringatan tahun baru Hijrah ini adalah sekaligus sebuah ingatan kembali tentang identitas kolektif. Karena pada masing-masing umat itu ada identitas. Nah, bagi kita, kalender hijrah itu adalah salah satu bentuk identitas kolektif umat. Sayang, seribu sayang bahwa kebanyakan di antara kita justru tidak sadar tentang identitas kita ini. Saya tidak mengatakan tidak perlu, bahkan tidak boleh memakai tanggalan Gregorian atau Masihiyah. Tapi kalau kita sadar tentang makna daripada identitas, tentu minimal kita tidak lupa bahwa kita juga punya tanggalan yang bernama tanggalan hijrah itu. Tapi sesungguhnya kalau kita jujur, berapa sih yang sadar di antara kita tentang tanggalan hijrah ini? Oleh karenanya saya kira perlu untuk kita membangun kesadaran ini, mendidik anak-anak kita untuk memahami tanggalan hijrah tersebut. Ini alasan pertama kenapa perlu kita untuk mengingat tahun baru hijrah itu. Yang kedua tentunya adalah karena tahun baru hijrah ini ditetapkan itu berdasarkan hijrah Rasulullah SAW. Dan hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah itu juga sekaligus simbol kebangkitan umat secara kolektif. Karena di Madinah kemudian terbangun komunitas, dan komunitas itu adalah kebangkitan kolektif umat. Di Madinahlah kemudian terbangun peradaban yang bersinar atau Al-Madinah Al-Munawwarah,
lalu kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka memperingati tahun baru hijrah itu artinya sekaligus mengingatkan diri kita akan komitmen kebangkitan kolektif umat. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi pintu kebangkitan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memudahkan tentunya. Walaupun sejujurnya kalau kita melihat keadaan umat, ada rasa was-was dan juga nampak seperti kok agak buram ya. Tapi kita umat Islam tidak boleh hilang optimisme. Teman-teman semua, tentu kalau kita berbicara tentang tahun baru hijrah, maka kita diingatkan kepada Umar radhiyallahu anhu yang menetapkan pertama kali. Umar radhiyallahu anhu ini adalah khalifah kedua Islam, tentunya kita tahu. Tapi salah satu karakteristik Umar itu adalah ketajaman ya visi beliau. Tentu visi yang tidak sekedar berlandaskan kepada kekuatan intelektualitas, tapi visi yang bersandarkan atau berlandaskan kepada nurani. Maka Umar itu memiliki kedalaman ruhiyah yang sangat, sehingga kekuatan ruhiyah Umar itu, kekuatan spiritualitas Umar itu, yang menjadikan kalau beliau berjalan di lorong-lorong, syaitan pada minggir. Maka Umar itu memiliki tatapan visi yang sangat luas, sangat dalam, sangat jauh, sehingga beliau yang kemudian menetapkan kalender Islam ini berdasarkan hijrah Rasulullah SAW. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa justru hijrah ini menjadi sebuah historical event atau peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam sejarah Islam? Tentu banyak alasan yang bisa kita sebutkan ya. Tapi memang kalau kita belajar sejarah Islam lebih dalam, maka bisa kita lihat atau bagi-bagi sequence atau peristiwa-peristiwa itu pada jarak-jarak tertentu dan kemudian makna-makna yang terkandung di situ. Misalnya dimulai dengan kelahiran Rasulullah SAW yang biasa diperingati dengan Maulid atau Milad Rasulullah SAW. Lalu kemudian turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW atau pengangkatan beliau menjadi Nabi dan Rasul. Lalu beberapa tahun kemudian beliau di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 tahun setelah itu beliau kemudian beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan beberapa tahun kemudian terjadi beberapa peperangan, tentunya kita kenal perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Hingga puncaknya kemudian terjadi Fathu Makkah, dan pada akhirnya beliau Rasulullah SAW mampu melakukan Hajjatul Wada' hingga berpulangnya Rasulullah SAW ke rahmatullah. Ini beberapa peristiwa penting yang rentetan peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam atau sejarah hidup Rasulullah SAW. Nah, dari sekian rentetan peristiwa itu, ya, tentu masing-masing punya makna. Ya, kelahiran Rasulullah SAW adalah kelahiran Nabi dan Rasul terakhir sebagai khair basyariyah atau khair bashar, manusia terbaik. Ya. Lalu kemudian turunnya wahyu berarti pengangkatan, ya, appointment, atau boleh memakai istilah pelantikan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah, setelah dilantik tentu melaksanakan tugas menyampaikan dakwah. Dan ketika menyampaikan dakwah mendapat resistensi yang sangat kuat, termasuk dari kalangan keluarga sendiri, hingga puncaknya kemudian Bani Hashim diboikot oleh orang-orang Mekah ketika itu dan mengalami cobaan yang sangat luar biasa, sampai-sampai tidak memiliki lagi sumber-sumber kehidupan dan mereka makan dari rumput-rumput kering untuk bertahan hidup. Dalam keadaan seperti itulah Allah menguji hambanya ini, ya, sangat luar biasa ujiannya. Kemudian di balik dari ujian itu Allah memperlihatkan awal daripada pertolongan, nasrun.
Maka beliau kemudian diperjalankan dalam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nah, pemberangkatan dan pengangkatan beliau dalam bentuk Isra Mi'raj ini sesungguhnya adalah bentuk awal dari kebangkitan, ya. Awal dari kemenangan, ya. Dan itu merupakan tindak lanjut dari ujian yang berat. Dalam artian apa? Bahwa kemenangan umat itu biasanya dahului oleh ujian berat. Ya mungkin dalam istilah Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Di balik dari setiap kesulitan itu ada kemudahan. Di balik dari setiap tantangan itu ada peluang. Maka ketika keluarga Rasulullah Bani Hashim diboikot sedemikian rupa, tidak boleh bertransaksi bisnis, tidak boleh saling menikah, bahkan ngomong pun tidak boleh ya hampir. Artinya betul-betul dikucilkanlah ketika itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, way out. Semacam motivasi yang besar kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diperjalankan itu Isra Mi'raj. Nah, ternyata Isra Mi'raj ini adalah pembuka awal dari pertolongan yang datang bertubi-tubi setelah itu. Maka kemudian di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa pasca Isra Mi'raj itu, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat Madinah, masyarakat Yathrib ketika itu, yang sudah mulai berdatangan ke Mekah, melakukan ibadah haji, dan sebagian di antara mereka kemudian sudah masuk Islam karena mendengarkan hadirnya seorang Rasul bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian para sahabat Rasulullah mulai diberangkatkan ke Madinah. Dalam keadaan sembunyi tentunya, karena demikian ketatnya orang-orang Mekah memusuhi mereka. Maka para sahabat Rasulullah berangkat secara sembunyi-sembunyi. Dibawa apa adanya, meninggalkan kebanyakan harta milik mereka di Mekah. Tak satu orang pun yang berangkat ke Madinah dengan terbuka kecuali seorang sahabat yang saya sebutkan tadi, Umar radhiyallahu anhu. Pada masanya ketika beliau akan berangkat ke Madinah, Umar dengan sengaja datang ke Masjidil Haram, di mana biasanya para pembesar Quraisy itu berkumpul, dan ya kira-kira kalau masa sekarang ini ya chatting lah ya, ngomong gibah macam-macam mereka lakukan. Datanglah Umar mengatakan bahwa nanti malam saya akan berangkat ke Madinah. Maka jika ada di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda, atau anak-anaknya ingin menjadi yatim piatu, temui saya di balik gunung ini. Demikian beraninya Umar, dan memang Umar sangat berani dan memang ditakuti. Ketakutan orang lain kepada Umar ketika itu ya memang karena Umar itu secara fisik sangat kuat, tinggi besar, dan memang dikenal sebagai orang yang jika marah tidak ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi Umar itu memang tegas dan boleh dikata juga keras ya, tough kira-kira begitu. Maka beliau satu-satunya sahabat yang dengan terbuka mengatakan malam ini saya akan meninggalkan Mekah menuju Madinah. Dan seterusnya. Alhamdulillah, ini catatan sejarah tersendiri. Tapi kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau sudah memberangkatkan para sahabatnya ke Madinah dan tinggal sedikit saja tinggal di Mekah, ya, termasuk Abu Bakar dan Ali, dan juga anak-anak Abu Bakar tentu. Selebihnya banyak yang sudah berangkat ke Madinah. Tapi Rasulullah tidak mungkin meninggalkan Mekah tanpa perintah. Kenapa? Karena Nabi itu tidak boleh melakukan sesuatu kecuali dengan perintah. Sama dengan Nabi Yunus kita kenal. Ingin meninggalkan kampung itu dengan harapan dia akan pergi ke tempat lain berdakwah. Tiba-tiba Allah kemudian kembalikan kampung itu lagi dengan melalui ikan, melalui ikan di dasar laut ya. Kita lihat ceritanya dalam Al-Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya juga tidak akan meninggalkan Mekah kecuali dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menunggu kemudian wahyu, dan
pada masanya turunlah wahyu itu memerintahkan beliau untuk pindah ke Madinah, dan sengaja memang beliau ya meminta Abu Bakar untuk tidak berhijrah ke Madinah sampai bersama dengan beliau. Abu Bakar sendiri sebenarnya sudah lama mempersiapkan diri untuk berhijrah. Tapi tiba-tiba kemudian suatu ketika Nabi atau Rasul datang kepada beliau dan mengatakan bahwa kita akan bersama-sama untuk berangkat ke Madinah. Padahal waktu itu belum ada wahyu yang turun. Maka ketika wahyu sudah turun, tentu Rasulullah bersiap-siap karena ini sudah perintah Allah. Lalu beliau mengatur strategi. Sebuah bukti bahwa seorang pemimpin itu punya strategi yang jitu di dalam menghadapi masalah-masalah yang kritis. Pada malam di saat beliau akan berangkat, kita kenal dalam sejarah, beliau meminta Ali radhiyallahu an untuk datang ke rumahnya dan kemudian tidur di tempat yang biasa beliau tidur. Ali tentu tidak bertanya kenapa, dan Rasulullah SAW tentu pasti tahu bahwa tak seorang pun yang bisa melakukan dan berani melakukan itu kecuali Ali, karena risikonya sangat luar biasa. Ceritanya adalah ketika beliau memutuskan untuk berangkat berhijrah pada malam itu, kaum kafir Quraisy rupanya sudah mendengarkan rencana Rasulullah SAW ini, dan mereka sudah membuat rencana untuk membunuh Rasulullah SAW atau menangkap hidup-hidup Rasulullah SAW. Maka mereka kemudian bermusyawarah dan dibentuklah pasukan Al-Gojo, ya kalau nggak salah sebanyak 10 orang. Maka dengan pedang terhunus, dari awal malam mereka sudah mengelilingi rumah Rasulullah SAW dan Ali sudah berada di situ. Dan mereka bersiap-siap kalau Rasulullah keluar dari rumah itu akan segera dipenggal lehernya. Sementara Ali kemudian disuruh untuk tinggal di rumah tersebut. Rasulullah kemudian menunggu hingga tengah malam, lewat tengah malam. Boleh jadi mungkin 2/3 malam. Dan beliau keluar sebagai simbol daripada kekuasaan Allah. Rasulullah mengambil pasir dan melemparkan ke arah mereka, dan tiba-tiba mereka kemudian terngantuk dan tertidur. Singkat cerita, Rasulullah SAW kemudian berjalan tidak langsung ke arah Madinah, tapi berseberangan. Berjalan ke arah Gua Thur yang kita kenal. Beliau sudah berjanji bersama Abu Bakar tentunya. Maka ketemulah dengan Abu Bakar di tengah jalan dan sama-sama jalan ke Gua Thur. Dan kemudian masuklah mereka ke dalam gua tersebut. Kita biasanya kalau umrah atau berhaji berziarah ke salah satunya ke Gua Thur. Nah, di pagi hari ketika para anak muda Al-Gojo ini sudah terbangun, mereka terkejut karena setelah mengetuk pintu, yang membuka pintu adalah Ali radhiyallahu anhu. Maka mereka pun kemudian menelusuri jejak langkah Rasulullah. Salah satu kelebihan orang Arab itu bisa mengenal jejak langkah orang. Maka mereka kemudian menelusuri langkah Rasulullah SAW, jejaknya, dan mereka kemudian menemukan tempat Rasulullah itu Gua Thur. Tapi ada peristiwa luar biasa yang terjadi, bahwa ketika Rasulullah sudah masuk dalam gua itu, tiba-tiba ada laba-laba yang menutupi pintu gua tersebut, kemudian ada burung yang membuat sarang di situ. Secara singkat, ini bahagian dari mukjizat yang terjadi, Allah melindungi nabinya. Maka ketika mereka berada di luar, kakinya tentu kelihatan karena gua terbuka. Mereka melihat bahwa gua ini tidak mungkin ada orang yang masuk, karena ada sarang laba-laba, kemudian ada sarang burung dan sebagainya. Tapi Abu Bakar melihat mereka dari dalam, dan Abu Bakar begitu khawatir. Khawatir bukan akan keselamatan dirinya sendiri, tapi khawatir akan keselamatan Al-Habib, orang yang dicintainya Rasulullah SAW. Maka beliau kemudian menyampaikan kegelisahan itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, jangan khawatir, jangan takut. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Demikianlah seterusnya. Alhamdulillah beliau di dalam gua ini sekitar 3 hari 3 malam.
Dan kita kenal bahwa yang mengantar makanan adalah seorang yang remaja putri, adiknya Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Setelah itu kemudian Rasulullah mulai keluar dari, sudah aman lah kira-kira, orang Quraisy Mekah merasa bahwa Nabi sudah lewat, tidak mungkin lagi ditangkap. Maka terjadi lagi pengumuman siapa yang mendapatkan Rasulullah, menangkap Rasulullah atau memenggal leher Rasulullah, hidup atau mati, akan diberikan 100 ekor onta. Adalah seseorang yang kemudian jagoan, mencoba mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam perjalanan itu, dan di tengah jalan kemudian dia memang hampir menemui Rasulullah SAW, dan setiap kali akan bertemu maka kudanya terjatuh. Teman-teman, saya tidak ingin bercerita lebih panjang lagi tentang perjalanan, tapi pada saat yang sama para sahabat di Madinah sudah menunggu kehadiran Rasulullah. Mereka sudah merindukan kehadiran Rasulullah SAW. Baik muhajirun yang datang dari Mekah maupun Ansar, kalangan penduduk Madinah, sudah tidak tahan untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Maka mereka sudah berhari-hari memang menunggu kedatangan Rasulullah bersama Abu Bakar tentunya. Maka begitu Rasulullah SAW mendekati kota Madinah, mereka bergembira luar biasa dan mereka menyanyikan lagu yang kita kenal itu, Tala'al Badru Alaina itu. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau kemudian tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak menentukan tempat tinggalnya, hingga ontanya itu sendiri berhenti. Maka berhentilah onta beliau di hadapan sebuah rumah, Abu Ayyub Al-Ansari namanya, dan tiba-tiba onta itu turun, ya berbaring kira-kira begitu. Turunlah Rasulullah SAW dan beliau kemudian mengenali bahwa disinilah hendaknya beliau memulai hidup itu. Tapi yang pertama kali beliau lakukan adalah meletakkan fondasi masjid pertama dalam sejarah Islam. Dan itulah Masjid Quba yang kita kenal. Bukan Masjid An-Nabawi, tapi Masjid Quba yang biasa kita ziarahi kalau kita berumrah atau haji. Nah, ini adalah proses-proses pertama dalam membangun kehidupan kolektif. Yang saya katakan tadi bahwa hijrah itu adalah kemenangan kolektif. Makna pertama yang kita ambil adalah bahwa umat ini tidak akan bisa menang secara kolektif kecuali masjid itu dijadikan sebagai rujukan. Itulah sebabnya Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, yang pertama sekali beliau lakukan adalah membangun masjid. Kenapa masjid? Ini penting untuk kita fahami bersama. Karena masjid itu adalah simbolisasi daripada pusat pengabdian ketaatan kepada Allah. Masjid itu bukan sebuah gedung saja yang punya kubah, punya menara. Masjid itu bukan sebuah gedung di mana kita sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi masjid itu berasal dari kata sajada, yasjudu, sujudan wa sajdatan. Dalam arti sujud. Dan sujud itu dalam bahasa Arab berarti meletakkan dahi di atas lantai. Tapi secara maknawi artinya apa? Seperti firman Allah, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, apa artinya bersujud? Matahari bersujud, bintang-bintang bersujud, bulan bersujud. Ikan-ikan di lautan bersujud, pohon-pohon bersujud. Apa artinya sujud? Ikut dan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid sebagai ismul makan, kata tempat, artinya tempat di mana orang Islam itu bersujud dalam arti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks kebangkitan kolektif kita, masjid menjadi penentu. Artinya apa? Tidak akan ada kebangkitan bagi umat ini kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pernah bermimpi untuk bisa bangkit secara kolektif dengan merasa Superman,
karena kekuatan militer, karena kekuatan ekonomi kita, dan lain sebagainya. Semua itu adalah penopang. Tapi sesungguhnya faktor terutama bagi umat ini bisa bangkit secara kolektif adalah dengan al-ita'ah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan masjid adalah simbol daripada pusat ketaatan tersebut. Dari masjid itulah bermuara segala kehidupan kita. Dari masjid itulah kemudian ada pasar. Dari masjid itu ada kemudian kehidupan kolektif, politiknya, sosialnya, dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW membangun masjid ini karena memang masjid sangat krusial di dalam proses membangun kemenangan kolektivitas umat. Umat tidak bisa menang dan tidak bisa kuat, tidak bisa bangkit kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini yang pertama Rasulullah SAW lakukan. Kemudian beliau settle, ya, tinggal di Medina, dan lalu kemudian melakukan apa yang disebut dengan akha bainal muhajirin wal ansar. Jadi yang pertama membangun masjid, yang kedua adalah al-ukhuwah ini. Ini yang saya istilahkan internal reconciliation. Karena ada muslim yang datang dari Mekah, kemudian ada muslim yang di Medina yang disebut dengan muhajir dan ansar, muhajirun dan ansar. Nah, oleh Rasulullah SAW, orang muhajir dan ansar ini dipersaudarakan. Satu persatu ada matching gitu. Ya. Misalnya Abu Bakar dengan siapa, Umar dengan siapa, Ali dengan siapa, Abdurrahman bin Auf dengan siapa. Masing-masing punya saudara. Bilal dengan siapa. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini membangun ikatan dan kedekatan yang sangat luar biasa, melebihi daripada kedekatan darah. Ya, rupanya kedekatan akidah itu kalau betul-betul terjalin, itu ternyata sangat dekat. Kenapa? Karena hati. Orang yang bersaudara dari seayah seibu, terkadang kalau hatinya nggak sama, ya selalu ada konflik itu. Kalau hatinya uang, kadang saudara kita lihat itu berkelahi karena warisan. Karena hatinya beda, hatinya masing-masing punya uang, masing-masing ingin uang atau kekayaan tersebut. Ya, tapi saudara seakidah itu ruhama bainahum. Ada kata rahma yang mengikat di situ. Kasih sayang. Maka terjadi kasih sayang, cinta yang luar biasa antara Ansar dan Muhajirun, sampai-sampai menurut cerita ini, mohon maaf ini ibu-ibu khususnya, ya, ada yang kemudian sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah, istrinya nggak mau ikut. Ya, karena merasa ngapain kita tinggalkan harta benda kita di Mekah. Akhirnya mau tidak mau suaminya hijrah ke Madinah. Ya, lalu kemudian di Madinah tidak punya istri, ada sahabat dekatnya itu kemudian menawarkan sampai kepada dia kebetulan memiliki istri lebih satu, ya, diceraikan dan kemudian ditawarkan kepada sahabatnya. Demikian kedekatan persaudaraan yang terjadi ketika itu, dalam arti ini sebuah penggambaran saja bahwa betapa yang namanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah itu begitu sangat kuat dalam Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kedua setelah mendirikan masjid tadi. Karena tidak ada yang bisa dicapai kecuali dengan ukhuwah dan persatuan. Jadi ketaatan kepada Allah dan ukhuwah, persatuan, kebersamaan, ya, persaudaraan, hanya akan bisa kebangkitan kolektif hanya bisa terjadi kalau ada ukhuwah tadi itu. Nah, ini yang kedua yang beliau lakukan. Sayang sekali kita jujur bahwa ukhuwah Islamiyah inilah yang paling krisis sekarang yang kita alami. Ya, antara satu negara Islam dan negara Islam yang lain saling memboikot, saling membenci, bahkan saling menyerang. Tentu yang ketiga beliau lakukan setelah itu, ya, mulailah hidup beliau di Madinah. Tapi di Madinah ketika itu memang ada kelompok-kelompok lain. Ya, selain orang Arab dari kalangan Aus dan Khazraj yang sudah ratusan tahun saling berperang, juga ada kelompok agama lain. Ya. Di antaranya Yahudi, yang merupakan kelompok agama yang paling maju di Madinah ketika itu, karena memiliki sumur dan pasar. Maka ketika turun perintah zakat, dan ini tahun kedua setelah hijrah, Rasulullah SAW tentunya memahami perintah zakat itu tidak secara biasa-biasa. Saya mengistilahkan itu unconventional understanding. Memahami secara tidak biasa. Bagaimana Rasulullah memahami zakat itu? Beliau memahami bahwa zakat itu bukan sekedar perintah untuk memberi 2,5% dari harta kita. Tapi zakat itu sekaligus adalah perintah untuk menguatkan perekonomian umat. Karena logikanya bagaimana bisa memberikan zakat kalau pemasukan itu ya biasa-biasa saja.
cukup untuk dimakan, cukup untuk membayar rent atau apa dan sebagainya. Lalu kapan bisa memberikan zakat? Maka Rasulullah memahami perintah zakat itu sebagai perintah sekaligus untuk memperkuat perekonomian umat. Maka pada saat itu kemudian beliau mengumpulkan para sahabat yang kaya-kaya. Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau ingin membeli pasar itu. Pasar yang sedang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, singkat cerita, alhamdulillah, ternyata terkumpul duit. Ya, termasuk dari Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, para sahabat yang bilioner ketika itu. Masing-masing memberikan hartanya untuk membeli pasar ini. Dan mereka bukan melakukan itu sebagai investment dunia. Jadi tidak mengatakan nanti saya akan dapat sekian ya dari hasil profit. Bukan. Tapi justru ada investment akhirat yang mereka lakukan. Nah, singkat cerita, pasar kemudian menjadi milik, tentu perekonomian umat semakin baik, maka umat semakin kuat. Ya, maka komunitas Islam di Madinah ketika semakin kuat, dan nama Yathrib sendiri kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW dari Yathrib tadi menjadi Madinah. Tidak saja Madinah tapi Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang memberikan sinar, ya. Enlightened city, Madinah Al-Munawwarah. Nah, perubahan nama ini sendiri tentu bukan sembarangan, tapi memiliki makna yang dalam. Kata Madinah itu terjemahan sederhana artinya kota, tapi sebenarnya adalah peradaban. Maka Madinah adalah pusat peradaban, di mana tentu diharapkan seperti di kota-kota, perekonomian maju, pembangunan maju, orang-orangnya pintar-pintar, berpendidikan, dan tentu karakternya beradab gitu. Itu orang-orang di kota. Bukan seperti sekarang, justru terkadang perilaku orang-orang di kota itu tidak beradab. Lebih beradab orang-orang di kampung kadang daripada yang di kota. Gitu. Maka Rasulullah SAW merubah nama Yathrib menjadi Madinah dengan tujuan bahwa Madinah akan menjadi pusat peradaban dunia, dan dari Madinah inilah akan tersiar cahaya itu, menyebar cahaya itu ke seluruh penjuru dunia. Maka ini disebut Al-Munawwarah. Nah, kemudian karena komunitas Islam di Madinah ya, sudah mulai kuat, maka tentu harus membuat institusi yang kuat. Apa institusi itu? Institusi kenegaraan pertama tentunya. Maka Rasulullah SAW kemudian membuat apa yang disebut dengan Charter of Madinah atau Piagam Madinah itu. Karena Madinah sekarang ini menjadi kota pluralis, di mana semua unsur ada. Ada orang Arab, ada non-Arab, ada agama Islam, ada non-agama Islam, semua berkumpul di tempat itu. Maka Madinah menjadi negara inklusif, negara terbuka untuk semua. Dan semua yang ada di Madinah itu diakui sebagai bagian dari umat Rasulullah, dalam arti bagian dari penduduk atau masyarakat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian menciptakan Piagam Madinah yang disebut dengan Ahd Madinah atau Charter of Madinah. Dan dalam prosesnya itu, Rasulullah melibatkan seluruh komponen masyarakat Madinah. Jadi masyarakat Yahudi juga ditanya pendapatnya tentang bagaimana konstitusi yang akan kita buat. Masyarakat Kristen yang tinggal di sekitaran pinggiran-pinggiran kota juga diajak bermusyawarah, ya, pendapat mereka diambil, bagaimana pendapatnya tentang konstitusi yang akan terbentuk itu. Nah, singkat cerita terbentuklah konstitusi Madinah itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa membaca. Tapi pastinya adalah salah satu chapter atau bab yang terpanjang di dalam Piagam Madinah itu adalah perlindungan kepada masyarakat minoritas di Madinah. Bahwa mereka dijamin dalam keyakinan, dijamin dalam menjalankan ibadah-ibadah, dan tidak akan diganggu bagaimanapun. Dengan satu catatan, bahwa mereka harus loyal kepada negara. Tidak ada pengkhianatan kepada negara. Maka itu adalah persetujuan yang ditandatangani, kesepakatan, ya, treaty yang ditandatangani antara Rasulullah sebagai raja atau presiden dan seluruh elemen masyarakat. Bahwa semua diberikan kesempatan untuk hidup secara normal, perekonomian, perpolitikan, ya. Kemudian dalam bidang agama mereka bebas, dengan catatan mereka harus loyal kepada negara bersama yang disebut Madinah ketika itu. Nah, yang terjadi kemudian, ada elemen-elemen yang sudah setuju dengan persetujuan ini, menandatangani persetujuan ini, tapi kemudian mengkhianati itu, bekerja sama dengan musuh dari luar. Dan itu kita kenal bagaimana peperangan-peperangan yang terjadi di kemudian hari, ya, seperti perang Khandak itu kita kenal.
bahwa ada elemen-elemen yang tadi sudah sepakat dengan Rasulullah itu untuk menjadi bagian dari masyarakat Madinah, membela bersama Madinah, loyal kepada Madinah, tapi kemudian bekerja sama dengan para musuh dari luar. Nah, itulah yang kemudian dianggap sebagai mengkhianati negara, dan negara punya hak untuk menegakkan hukum. Ya kira-kira sama kalau di Amerika ini, seorang warga Amerika pun dan kemudian bekerja sama dengan musuh Amerika dari luar, maka pasti akan ditangkap. Bahkan boleh terjadi apa yang disebut dengan capital punishment. Ya, ada namanya hukuman mati juga di Amerika itu. Itulah yang kemudian terjadi di Madinah ketika itu. Mereka yang mengkhianati negara itu kemudian dihukum. Diberikan pilihan. Mau meninggalkan Madinah, jangan lagi merasa menjadi bagian dari Madinah, atau kalau tidak akan dihukum. Dan itu yang terjadi kepada sebahagian. Tentu saya tidak ingin bicarakan lebih panjang ini, karena ini bisa dibaca dalam sejarah. Tapi intinya adalah, setelah perekonomian diperkuat, kemudian Rasulullah SAW tertantang dengan musuh-musuh militer, secara militer dari luar. Mekah mengancam. Orang-orang kafir Quraisy Mekah mengancam. Maka mau tidak mau Rasulullah harus memperkuat diri secara militer, maka dilakukanlah persiapan militer. Ya. Beliau harus menghadapi peperangan yang sengit yang terjadi itu, dan peperangan pertama terjadi juga pada tahun kedua adalah Perang Badar yang kita kenal. Di mana perang ini menentukan masa depan. Kalau seandainya gagal, maka gagallah misi, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Saya ingin persingkat. Ya. Peperangan yang terjadi luar biasa itu, kalau tidak salah sekitar 17 kali terjadi peperangan. Dan pada akhirnya pada tahun ke-6 turunlah perintah untuk berhaji. Maka Rasulullah SAW ketika itu sebenarnya berniat untuk berhaji, tapi ditangguhkan. Dan kemudian beliau ingin pernah melakukan umrah, dan kemudian tertahan karena dilarang oleh orang Mekah. Maka terjadilah perjanjian disebut dengan Hudaybiyah itu, perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah itu sangat tidak adil, karena ya memang demikian. Saya kira ini salah satu tabiat Rasulullah yang selalu mengedepankan perdamaian ketimbang peperangan. Singkat cerita, kemudian beberapa tahun perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar oleh Mekah, maka Rasulullah SAW kemudian ya melakukan apa yang disebut dengan Fathu Makkah itu. Rasulullah masuk ke Mekah dengan kekuatan militer yang luar biasa. Tapi satu catatan sejarah yang membanggakan adalah bahwa satu-satunya, kalau boleh diistilahkan invasi, walaupun di sini kata invasi tidak pas. Karena Rasulullah itu bukan meninvasi Mekah, beliau kembali ke kampung halaman. Karena Mekah itu adalah kampungnya Rasulullah SAW. Tapi anggaplah kita memakai kata invasi. Ini adalah satu-satunya invasi dalam sejarah manusia yang tidak melakukan pengerusakan dan pertumpahan darah. Adalah dalam catatan sejarah Rasulullah SAW. Maka sangat menyakitkan kalau Rasulullah itu selalu dituduh sebagai pembunuh, apalagi teroris dan sebagainya. Karena ini sebuah fakta sejarah, bahwa beliau masuk kembali ke Mekah dengan kekuatan militer yang luar biasa, tapi hampir tidak ada yang terbunuh kecuali dari satu area yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, ada yang menantang, dan Khalid kita kenal adalah panglima yang sangat luar biasa. Maka ada kalau tidak salah 2-3 orang yang meninggal dunia. Selebihnya aman. Ketika Rasulullah masuk ke Mekah, tentu orang Mekah ketakutan. Karena dianggap Rasulullah kembali untuk melakukan dendam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata beliau memperlakukan apa yang disebut dengan bahasa modern, amnesti umum, pengampunan umum. Ya. Maka beliau kemudian mengumumkan bahwa antumul yom ahrar, pada hari ini semua kamu bebas, asal jangan melakukan gangguan apa-apa. Silahkan kembali ke rumah masing-masing. Ya. Silahkan menyembah sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing di rumah. Tapi patung-patung di Masjidil Haram itu kemudian beliau hancurkan. Kenapa beliau hancurkan? Karena memang asal-usulnya adalah masjid, bukan tempat patung. Tapi kalau mereka yang tidak masuk Islam itu tetap mau menyembah patung di rumah, silahkan saja. Artinya ada religious freedom di situ. Dan Rasulullah tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut beliau mengatakan bahwa hari ini semua orang Mekah harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam akan dipenggal. Ini berbeda ketika Spanyol ketika itu jatuh ke tangan non-muslim kembali setelah kekuasaan Islam selama 7 abad. Lalu kembali kekuasaan non-muslim dan dipaksa orang Islam itu masuk kepada agama lain atau dibunuh. Tapi ketika Rasulullah masuk Mekah beda. Hari ini kamu bebas, asal jangan mengganggu tentunya. Maka terjadilah Fathu Mekah, singkat cerita kemudian
Islam berkembang, ya, dan orang-orang Mekah ketika itu menerima Islam dengan sendirinya, dengan sukarela tanpa ada paksaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin persingkat teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya Madinah menjadi pusat peradaban, dan dari Madinah itulah kemudian berkembang Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Jazirah Arab kemudian menjadi Muslim, ya, dari Madinah. Dan tentunya catatan yang penting bagi kita ambil adalah bagaimana Rasulullah bermimpi. Mimpi Rasulullah SAW ini adalah karena beliau adalah rahmatan lil alamin, kafatan lin nasi basyiran wa nadhira, untuk seluruh manusia, maka mimpi terbesar beliau adalah bagaimana Islam ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan ternyata mimpi seorang rasul, mimpi seorang mukmin yang sedang tidak tertidur adalah mimpi yang dahsyat. Tidak lama setelah itu Islam berkembang sampai ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, karena mimpi Rasulullah di Madinah ketika itu. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat tahun baru kepada semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi tahun ini membawa keberkahan yang lebih banyak untuk kita semua, membawa kedamaian, kemakmuran, dan mudah-mudahan di tahun ini keadilan lebih bisa merata kepada semua manusia, termasuk kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, kebebasannya. Apakah itu di Palestina, apakah itu di Kashmir, apakah itu di Myanmar, Rohingya, apakah itu di Xinjiang, Cina, saudara-saudara kita yang sedang terzalimi, mudah-mudahan Allah mudahkan kepada mereka dan diberikan pertolongan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya bincang-bincang ringan kita pasca olah badan. Mari kita lanjutkan minum kopi memakai gelas yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.